perihal posisi Kompolnas yang seperti kuasa hukumnya Polri. Nah, itu yang kita sayangkan dan kita kritik ya di dalam laporan investigasi ini. Dan mestinya kemudian yang dilakukan oleh Kompolnas adalah mengkoreksi ya proses ya penegakan etik yang tidak sesuai dengan prosedur ya, atau kemudian proses penegakan hukum pidananya yang kemudian masih belum dijalankan sampai dengan hari ini ya, termasuk juga sebetulnya melakukan koreksi ya, evaluasi terhadap bagaimana brutalitas aparat yang terjadi ya dalam beberapa waktu aksi kemarin yang menimbulkan banyak korban. Jadi alih-alih itu yang dilakukan, tapi justru kemudian menempatkan diri, saya kira melenceng dari tugas pokok dan fungsinya sebagai Komisi Kepolisian Nasional yang semestinya itu menjadi lembaga kontrol ya, pengawas ya. Dan memang itu kritik yang bukan hal baru ya buat Kompolnas, karena acap kali memang Kompolnas ini jadi juru bicara, jadi advokatnya polisi dalam berbagai kasus. Ya, kita bisa melihat bagaimana kasus di Padang, misalkan kematian Afif Maulana, atau mungkin di kasus Kanjuruhan, kasus Gama di Semarang, gitu ya. Itu yang memang terjadi. Saya kira evaluasi terhadap komisioner Kompolnas ya, peran Kompolnas yang kemudian justru tidak menjalankan fungsi pengawasan, ini yang memang harus kita suarakan bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kompolnas kemudian juga menyampaikan bahwa posisi Afan ini jatuh duluan gitu ya. Jadi semacam memberikan pendapat terkait dengan peristiwa. Saya kira ini lagi-lagi ini melenceng dari peran mereka. Mereka harusnya mengkritisi soal prosesnya ini nggak benar nih. Sidang etik harusnya terbuka, tapi justru malah tertutup begitu ya, hanya sebagian yang ditampilkan. Pemeriksaannya pun tadi disampaikan oleh kawan-kawan itu bersamaan gitu, yang mana satu terlapor atau terduga pelaku gitu ya, etik itu bisa saling mendengarkan, dan tentu ini akan berdampak pada proses pemeriksaan yang menurut kami ini tidak akan berjalan dengan adil begitu ya, dan bisa fair gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, kalau dalam temuan kami ya, lagi-lagi karena kami melakukan investigasi, kami melakukan penelusuran sumber-sumber informasi, baik itu video maupun keterangan saksi ya, dan kita mendapati, tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa Afan itu posisinya tidak jatuh ketika ditabrak, tapi merunduk. Jadi posisinya tidak berdiri memang, tapi posisinya merunduk seperti mengambil sesuatu. Kami mendiskusikan itu cukup panjang dan mengulang-ulang video. Jadi semacam mengambil sesuatu, dan keterangan-keterangan yang lain, misalnya keterangan saksi maupun sumber yang lain, kemudian menguatkan bahwa memang mengambil sesuatu itu dugaannya adalah handphone.